Merinding, inilah penampakan Hamas masuki kota-kota di Israel, seret mayat-mayat tentara Zionis. Soon, in the blink of an eye, we'll be left with a monumental task of having to combat anti-Semitism and educate about the Holocaust without survivors to testify in person about the unimaginable horrors. Pemerintah Israel mengumumkan perang pada Sabtu sejak 7 Oktober 2023 ketika ribuan roket yang diluncurkan Hamas menghantam negara itu. Setelah serangan ribuan roket, para milisi perlawanan Palestina itu terlihat memasuki berbagai kota di Israel dan menembaki orang-orang, hingga petinggi, pejabat, dan juga komandan militer Israel. Hamas menamai serangan ini sebagai Operasi Badai Al-Aqsa. Pecahnya perang besar ini terjadi setelah berbulan-bulan meningkatnya kekerasan dalam konflik Israel-Palestina dengan korban jiwa di tepi barat yang diduduki rezim Zionis mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya selama bertahun-tahun. Beberapa video yang telah diunggah di media sosial menunjukkan kelompok Hamas telah menyusup ke kota-kota di wilayah selatan Israel dengan menggunakan sepeda motor, SUV, dan juga para layang dalam sebuah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan salah satu video yang diambil oleh seorang warga di Sderot menunjukkan para milisi Hamas menembaki mobil sipil yang lewat di jalan. Warga merekam video tersebut dari teras rumahnya dan terlihat buru-buru berlindung saat seorang pria bersenjata melihat ke arahnya. Benar-benar nyata, saya melihatnya langsung, ungkapnya. Beberapa video di media sosial yang dilaporkan berasal dari warga Gaza juga menunjukkan kelompok menyeret jenazah beberapa tentara Israel ke jalan-jalan untuk merayakannya. Peperangan tersebut pecah sehari setelah Hamas yang menguasai Gaza mengatakan rakyat harus menarik garis untuk mengakhiri pendudukan dan menambahkan bahwa Israel terus melakukan kejahatan di tanah Palestina dan khususnya di situs suci Al-Aqsa. Dalam pidato yang direkam sebelumnya, pemimpin sayap militer Hamas Brigade Is-Adsin Al-Qassam Muhammad Daif mengatakan, "Kami telah memutuskan untuk mengakhiri semua ini dengan bantuan Tuhan, sehingga musuh memahami bahwa masa kecerobohan tanpa akuntabilitas telah berakhir. Kami nyatakan operasi Badai Al-Aqsa dan serangan pertama telah melampaui 5.000 rudal dan juga peluru dalam 20 menit pertama." Israel nyatakan perang, klaim Hamas menyerang dengan 5.000 roket duluan. Israel menyatakan keadaan perang setelah mengklaim Hamas meluncurkan 5.000 roket dan juga serangan dengan pasukan darat. Menanggapi serangan tersebut yang sepertinya mengejutkan Israel Defense Forces atau pasukan pertahanan Israel, Israel menyatakan keadaan perang. Sejumlah perlawanan telah menyusup ke wilayah Israel dari jalur Gaza, kata militer dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari The Guardian. Pihak militer juga menambahkan bahwa penduduk di daerah sekitar jalur Gaza telah diminta untuk tetap tinggal di rumah mereka. Pasukan pertahanan Israel akan membela warga sipil Israel dan organisasi Hamas akan membayar mahal atas tindakannya, sambung pihak militer Israel. Komandan senior militer Hamas Muhammad Daif mengatakan 5.000 roket telah diluncurkan. Dia menyerukan warga Palestina dimanapun untuk turun ke jalan dan berperang. Ini adalah hari pertempuran terbesar untuk mengakhiri pendudukan terakhir di bumi, kata Komandan Senior Militer Hamas Muhammad Daif. Menurut informasi yang beredar, orang-orang bersenjata Palestina menyusup ke wilayah Israel Selatan dan serangan roket diluncurkan dari jalur Gaza dalam serangan tersebut. Sirene terdengar di seluruh wilayah Israel termasuk Yerusalem.
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah mengumumkan bahwa kelompok militan Hamas telah memulai perang melawan Israel dan berjanji bahwa Israel akan menang. Demikian yang dilaporkan oleh Associated Press. Setelah rapat Kabinet Keamanan di markas militer Israel di Tel Aviv, Gallant memperingatkan bahwa Hamas melakukan kesalahan besar dengan meluncurkan roket ke Israel sebanyak 5.000. Orang-orang bersenjata Hamas telah melintasi pagar perbatasan di beberapa tempat dan menyusup ke komunitas Israel dalam salah satu eskalasi paling serius. Dalam beberapa tahun terakhir antara Israel dan kelompok militan yang menguasai Gaza, negara Israel akan memenangkan perang ini, kata Gallant. Hamas telah membuat kesalahan besar pagi ini, ucap Yoav Gallant dilaporkan dari Reuters. Serangan roket dari Gaza ke Israel awalnya menewaskan 1 orang. Sebelumnya pada hari Sabtu pagi dilaporkan sejumlah roket ditembakkan dari Gaza menuju Israel. Roket-roket tersebut yang dilaksanakan atau disaksikan oleh prosedur CNN di Gaza memicu sirene hingga wilayah Tel Aviv di utara, di timur hingga Beersheva dan banyak lokasi lain di antaranya. Seorang wanita berusia 70-an tahun di Kafar Aviv di wilayah Gederot tewas setelah serangan roket tersebut, kata layanan penyelamatan Megan David Adom, Israel seperti dikutip dari CNN. Kru ambulans kabarnya telah dikerahkan di daerah sekitar jalur Gaza. 2 orang lainnya di daerah Askelon mengalami luka ringan, kata layanan penyelamatan, sementara orang keempat, seorang pria berusia 20-an di Yafde, terluka sedang akibat pecahan peluru. Roket-roket tersebut dikembalikan ataupun ditembakkan sekitar pukul 6:30 Sabtu pagi waktu setempat, ketika sebagian besar warga Israel kemungkinan sedang tidur. Mengutip Times News, serangan ini terjadi sehari setelah Israel dan negara-negara Arab memperingati 50 tahun serangan mendadak Mesir dan Suriah yang melancarkan perang Yom Kippur. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant bergegas ke Tel Aviv untuk berkonsultasi dengan kepala keamanan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga kabarnya akan ambil bagian sirene peringatan Red Alert diaktifkan di Tel Aviv, sekitar 70 km dari jalur Gaza, serta SD Boker, Arad, dan Dimona di selatan yang juga berjarak lebih dari 70 km. Ledakan terdengar oleh penduduk di seluruh wilayah ini dan serangan langsung roket terhadap bangunan dilaporkan terjadi di Askelon, wilayah Gedrot, dan juga Tel Aviv.